Kita ini ada, Quran mengajarkan adalah fikih, tauhid, tasawuf. Manusia itu Islam, iman, ihsan. Kalau satu nggak dikerjakan, roboh tiangnya. Ya, kayak tripod buat kamera. Satu tiang roboh. Semua. Dua tiang tidak bisa berdiri. Satu tiang apalagi harus tiga. Arkanul dinul Islam. Maka ilmunya juga ada tiga. Fikih buat tubuhnya. Tapi jangan lupa, fikih itu adalah hanya sebatas ada cangkangnya Indomie, gitu loh. Adapun yang disebut iman, dagingnya Indomie. Adapun yang kamu tuju rasa di dalam Indomie, tasawuf, akhlak. Nah, kalau sebelum menghasilkan akhlak, sholat itu ya tentu tidak akan ada hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah adalah nikmatul ijad, nikmat penciptaan kita sebagai manusia, nikmat hidup, ya, nikmat sadar, ya, nikmat Islam, iman, ihsan, ya. Maka marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Hari ini sahabat jiwa kita, ya, pada saat kita bangun dari tidur dikembalikan oleh Allah. Sesungguhnya setiap hari kita mengalami hidup dan mati. Ya, itulah baginda Nabi adalah mengajarkan pada kita berdoa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya. Dengan nama Allah, atas nama Allah aku hidup, ya. Dan juga atas nama Allah aku hidup. Karena Allah lah yang menghidupkan, yang mematikan. Dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Bangun tidur kita bersyukur pada Allah. Karena jiwa kita dikembalikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tubuh kita ini sahabat, antara dohir dan batin adalah seperti siang dan malam, bumi dan langit. Sebagaimana bumi ini, dia pun tidur. Di waktu malam bumi ini tidur. Di waktu siang adalah bumi ini bangun, sahabat. Maka ada dua cahaya yang harus kita miliki. Adalah cahaya matahari untuk kita hidup di siang hari. Dan cahaya pada malam hari adalah bulan. Tapi percayalah, cahaya bulan itu adalah dia tidak punya cahaya. Yang punya cahaya adalah matahari. Itulah kenapa baginda Nabi, ya, kita biasa memuji anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Anta samsun, engkau matahari, tapi engkau juga adalah bulan. Anta badrun, anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Anta iksirun wa ghali, engkau adalah pohon iksir yang mahal, pohon surga yang mahal. Seharusnya sahabat buat tubuh ini ada kebahagiaan. Seharusnya untuk tubuh ini ada surga. Maka disitulah Tuhan Abdul Qadir membagi. Ada jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah.
Jannatul ma'wa adalah segala apa yang kamu inginkan untuk dohirmu. Makanan, minuman, pakaian, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus. Matamu diajak jalan-jalan keliling dunia, melihat keajaiban Allah. Telingamu untuk mendengarkan adalah suara-suara alam, suara-suara Allah, ya. Dan lidahmu untuk merasakan bagaimana, betapa segalanya adalah kau bisa merasakan kenikmatan, rasanya Allah, sahabat, dengan mulutmu tadi semua. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Seharusnya kita ini juga adalah bahagia tadi semua. Nah, ada yang bertanya kepada Abah tentang bagaimana sih yang dimaksud mendirikan sholat. Nah, inilah yang sebenarnya penyebab adalah ketidakbahagiaan jasadmu adalah sholatmu yang tidak benar. Pada kesempatan ini sahabat, sekali lagi Abah selalu ingatkan bahwa ilmu itu buat kita ada 3. Al-Quran yang demikian 6.666 ayat versi adalah Islam Indonesia, karena tidak semua yang berpegang bahwa ayat Quran itu adalah 6.666. Ada yang 6.000, ada yang 6.200, 6.000, beda antara Kufah, Basrah, adalah Madinah, Mekah, ya sahabat. Jadi Al-Quran itu isinya adalah dibagi 3 bagian sesungguhnya. Ada syariat, ya. Di situ ada mengajarkan kepada kita adalah bagaimana mengatur tubuh bagian luar ini. Itu hanyalah sebagian kecil, ya. Bahkan ayatnya dalam Al-Quran ada tentang fikih itu hanya 300 lebih, ya. Tetapi sesungguhnya adalah yang Tuhan ajarkan pada Al-Quran itu adalah tauhid dan tasawuf, akhlak. Tapi kita, kalau tadi pertanyaannya Mas Usman, kenapa bah sholat saya tidak berhasil? Ya, kata Abah, dia bertanya WA, kenapa saya ini rezeki sulit, masalah banyak. Dan kata Abah, sholat kamu gagal. Karena kalau berdasarkan hadis-hadis Nabi, firman-firman Allah dalam Al-Quran, seharusnya dengan sholat itu adalah banyak. Kau bisa menarik rezeki dengan sholat itu. Karena as-sholat adalah ad-du'a. Tetapi sholat yang mana yang bisa membuat kamu dohir, kamu bahagia, badan kamu. Sholat yang mana yang bisa membawa badan kamu bisa berkeliling dunia. Sholat yang mana bahkan yang membawa badan kamu kembali pada Allah. Ini kan masalah teknologinya, Mas Usman. Jadi kalau sekali lagi, Quran itu mengajarkan 3 perkara, sahabat. Fikih, tauhid, tasawuf. Tapi lebih dari 6.000 ayat itu mengajarkan tasawuf dan tauhid. Ya, adapun fikih hanya tidak lebih dari 300 saja. Tapi manusia sibuk dengan itu saja. Jadi Abah dalam waktu menyampaikan ini sekali lagi, ya, bukan merasa paling benar, merasa paling baik. Abah sedang menyampaikan, menjawab apa yang kalian tanya gitu. Jadi jangan salah, kalau Abah sudah mati, jangankan baik, jelek aja belum gitu. Kalau jelek itu masih bagus. Kenapa? Karena dia masih ada. Tadi, jangankan pinter, bodoh aja enggak. Karena bodoh itu sombong. Karena bodoh itulah sesungguhnya adalah harusnya kita bodoh aja enggak, hidup aja enggak. Adik semua, ya. Nah inilah yang menjadikan penyebab kegagalan. Kenapa sholat tidak berhasil, Mas Usman? Padahal seharusnya ada jannatul ma'wa untuk tubuhmu bagi mereka yang mendirikan sholat. Maka kenapa adalah ajakan kepada sholat kepada kita. Hayya 'alas sholah. Tadi hayya 'alas sholah. Marilah kamu itu adalah, marilah kamu sadar. Nah itu sebetulnya ajakan sadar. Karena agama itu untuk orang yang sadar. Agama itu untuk orang yang berakal. Tadi sahabat. Kita bisa melihat ya gerak teman-teman ya, antara yang sadar dan tidak sadar. Tadi semua adalah dalam itikad, dalam ibadahnya. Ya, kalau orang yang masih berada pada sisi luar, tadi semua. Sekali lagi, kalau lagi Abah ngomong gini, bukan sedang ngomong jelekin kamu gitu loh. Bukan sedang menjelekin siapa-siapa. Kita ngomongin apa adanya gitu. Atau sebaliknya, Abah merasa paling baik, paling benar, paling tahu. Bukan. Tadi semua. Jadi kita ini, kamu tuh bertanya, Abah menjawab gitu kan tadi.
Nah, inilah yang harus kita, maka Allah mengajak kepada kita. Maka azan itu apa? Azan itu kan dari udun itu apa? Telinga, gitu loh. Makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ aja kamu akan mulai berdiri. Baru aja abang nyebutkan Allahu Akbar, ini bulu sudah berdiri. Allahu Akbar. Apakah Allah sudah akbar? Tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau bicara Allahu Akbar, sahabat, berarti bahwa tidak ada lain. Allahu Akbar nggak ada bedanya mananya dengan la ilaha illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Karena sudah bilang akbar, Allah itu akbar kalau kamu tidak ada. Dan seluruh makhluk ini tidak ada. Makanya kenapa awal sholat itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ya, kalau tidak berarti kamu belum sholat tadi semua. Ya, maka inilah hayya 'alas shalah. Kan ke sana. Ayolah bahagia. Ayolah kamu mendirikan tower. Ayolah berdiri. Ayolah sadar. Gitu loh. Siapa yang sholat? Hayya 'alas shalah. Nah itu. Hayya 'alal falah. Marilah meraih kemenangan. Marilah bahagia. Gitu loh. Kenapa habis sholat tidak bahagia? Kenapa habis sholat masih kalah? Kenapa habis sholat tidak ada hasil apa-apa? Padahal ajakan sholat tadi semua adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tadi semua. Pada saat kamu mengatakan hayya 'alal falah, kenapa kita mengatakan hayya 'alas shalah? Kamu ucapkan adalah la haula wala quwata illa billah. Ini merasa sholat. Pada saat waktu adzan itu adalah dari kata udun, karena kamu punya telinga, dipanggil tadi semua. Tapi apakah telinga kita ini sudah mendengar tadi? Nah, inilah barangkali ya yang Abah bahas ini, Mas Usman, hanya sisi dari tauhid dan tasawuf. Kalau Abah serahkan kepada untuk sisi yang, tapi jangan lupakan kita ini ada Quran mengajarkan adalah fikih, tauhid, tasawuf. Manusia itu Islam, iman, ihsan. Kalau satu nggak dikerjakan, roboh tiangnya. Ya, kayak tripod buat apa kamera. Satu tiang roboh. Di semua. Dua tiang tidak bisa berdiri. Satu tiang apalagi harus tiga. Arkanul dinul Islam. Maka ilmunya juga ada tiga. Fikih buat tubuhnya. Tapi jangan lupa, fikih itu adalah hanya sebatas ada cangkangnya Indomie, gitu loh. Adapun yang disebut iman, dagingnya Indomie. Adapun yang kamu tuju rasa di dalam Indomie, tasawuf, akhlak. Nah, kalau sebelum menghasilkan akhlak, sholat itu ya tentu tidak akan ada hasilnya. Tadi akhirnya orang melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Padahal Allah melarang la taqrabus sholat wa antum syukara. Jangan kamu sholat kalau kamu sedang mabuk. Nah, ciri orang mabuk itu pada saat sholat, merasa sholat. Maaf, kalau dari segi ilmu, hakikat ma'rifat. Ya tentu. Karena tidak akan ada balasan, tidak akan ada jawaban. Gitu kan tadi. Karena as-sholat ad-du'a. Maka tadi kenapa panggilannya? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bahkan sholat subuh, kenapa? As-sholatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Baik. Tadi semua. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi banyak orang sholat tidur. Tapi banyak orang tidur sholat. Nah, inilah pentingnya memahami. Sampai Nabi bersabda, pada saat terjadi ada seorang yang sedang sholat yang mau diganggu sama iblis. Iblis tidak berani masuk masjid karena ada yang tidur, sahabat. Ditanya oleh baginda Nabi, ya iblis, kenapa kamu mau tidak masuk? Dia bilang, saya takut dengan orang tidur. Saya ingin menggoda orang sholat, tapi takut ada yang tidur. Itulah menjadi asbabul wurud hadis. Naumul alimi
khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang berilmu. Yang mana lagi ilmu itu? Bukan yang bisa baca kitab, bukan yang tahu ilmu. Karena ilmu itu harus kepada bukan hanya alima. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun, tapi wadzaka ma'lumun itu sudah berurat darah, berdaging pada tubuh. Itulah yang disebut maklum. Kalau orang sudah maklum satu perkara, sahabat, maka dalam hatinya penuh dengan hakul yakin, maklum. Dia sudah maklum. Tapi sekarang hanya batas adalah alimah. Hanya tahu sholat tadi semua. Ya. Maka itulah makanya as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tidur nggak ada bedanya dengan mabuk. Lihat dalam kitab Fathul Mu'in, Takrib, Fathul Wahab. Orang mabuk dan orang tidur boleh tidak sholat. Karena sholat itu tentang adalah akal. Maka agama itu bagi orang berakal. Agama itu orang yang sadar. Gitu mas. Bukan hanya melakukan ritual sambil mabok. Tadi. Maka kata apa? Sholat itu selama kamu anggap sebagai kewajiban, kamu akan satu tersiksa. Yang kedua, kamu akan merasa sholat. Yang ketiga, nggak ada dampak. Karena as-sholat ad-du'a. Tadi semua. Seharusnya, sholat itu adalah karena bagian tubuh ini, maka pada tubuh ini akan datang jannatul ma'wah. Kebahagiaan untuk jasadmu. Itulah kenapa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Coba kalau sholatnya sudah bisa membebaskan tanha, fahsya wal munkar. Yang sudah al-mutu qabla antamutu. Itu tadi. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Ya. Tapi sayang manusia tidur dalam sholat. Karena inilah yang harus dipahami. Itulah kenapa perintah sholat itu aqimis sholat. Tadi. Aqimis sholat. Aqoma yukimu iqomatan itu bimana muta'adi. Fi'lun amrinnya adalah aqim, dirikan. Dirikan. Ya. Dan dirikan. Kalau dirikan berarti bukan amalkan. Maka dalam bahasanya kalian harus gabungkan antara sholat syariat, sholat maktubah, sholat rubusto, sholat daim. Itulah yang berdiri. Ya. Kenapa harus sholat sampai sholat daim? Karena lihat dalam kitab Jami'ul Muqniyah Syekh Mu'i Pamijahan dibagilah ibadah, ubudiyah, abudah. Ibadah itu syah. Hanya tubuh, fikih. Itulah Quran hanya menceritakan 380 lebih ayat. Apa sudah kelompokkan. Tapi 6.600 sekian lebih ayat itu kita mengajak pada Allah. Bukan kulitnya. Karena fikih itu bicara tentang kulit duren. Kalau ibaratkan Indomie adalah kantong Indomie. Tapi yang kamu cari bukan kantongnya. Tapi daging dan rasanya. Itulah yang menjadikan kamu tidak kenyang setelah. Karena kamu sibuk ngurusin kantong Indomie. Itulah yang Allah ingatkan sahabat. Wa minan nasi mayya'budullah ala harfin. Ada manusia beribadah pada pinggir. Jangan pinggirnya. Duren makan pinggirnya jontor. Karena penuh duri. Sahabat, mari kita coba tingkatkan. Jadi sekali lagi Abah harus ngomong. Abah ngomong gini itu bukan merasa paling benar. Bukan. Karena menjawab pertanyaan kalian. Bertanya Abah menjawab dari semua ya. Kalau buat Abah itu sudah mati. Ya. Ya. Jadi pahami ya. Karena kalian wajib bahagia. Itulah jannatul ma'wah. Ada bagian untuk tubuhmu. Maka itulah kenapa as-sholat ad-du'a kata Fathul Mu'in. Sholat itu doa. Doa itu apa? Da'ayat da'u. Mengundang, menghadirkan. Karena tadi. Kenapa harus dihadirkan? Karena tubuh kamu mati. Al-kaunu kullu zulmatun. Mati. Bagaimana yang mati mau menghadap yang hidup? Allah lah yang hidup itu. Coba pahami ya sahabat. Sampai Allah mengancam fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat tuh. Sampai kata Allah. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdihatan. Sesungguhnya sholat mereka hanyalah siulan dan tepuk tangan. Ya otomatis kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari sholatmu itu.
Itulah sholat, ditulis sod lamta. Ada sholat, ada sholawat. Sholat ya untuk ruhmu, sholawat untuk jasadmu. Sholat la ilaha illallah. Sholawat Muhammadur Rasulullah. Sholat adalah rojab. Makanya tadi turun bulan sholat itu di bulan rojab. 27. Tadi semua. Quran turun adalah 17. 17. Tuh, 27. 17. Bulan rojab bulan 7. Tadi semua. Karena tubuh kita terbagi bagian 7. Karena tubuh kita ini ada suratul Fatihah, 7 ayat. Dan di dalam tubuh kita ada 7 latifah. Maka oleh karena itulah tubuh yang bagian 7 dohir dan 7 batin ini, dari mulai bulu, kulit, daging, tulang, darah, sumsum, harus disucikan dengan yang air yang dohir, 7 air mutlak. Coba pahami ini. Jangan hanya melakukan tadi air sholatnya mabok. Ritual yang tidak punya hasil. Terus buat apa kamu nanam nggak ada panen? Buat apa kamu istilahnya capek-capek nggak ada hasil? Padahal kata Abah, seharusnya sholat itu yang sholat. Sholat yang sholat. Harusnya ada jannatul ma'wah. Itulah baginda Nabi, siapa yang menjaga sholatnya? Tadi semua. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang sholat mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat tapi tidak merobohkan agama. Nah, kalau Mas Usman tanya pada Abah, kenapa sholat saya tidak berdampak? Karena roboh sholatnya. Karena sholatnya kamu laksanakan sebagai kewajiban. Hanya bagian pinggir dari fikihmu, jasadmu. Nah ini yang harus. Karena padahal kamu bukan bagian jasad. Kamu itu dibagi 4 bagian. Ada jasad, ada hati, ada ruh, ada syir. Nah kalau kamu ingin dapatkan jawaban dari sholatmu, masuklah ke dalam, ke rumah Allah. Ketemulah yang punyanya. Bagaimana mungkin kamu akan berobat ke Dr. Samsudin ahli saraf kalau hanya kamu sampai pada tulisan Dr. Samsudin ahli saraf. Dr. Samsudin ahli saraf tulisannya tidak bisa nolong kamu. Sama saja alif lam lam ha, Allah itu tulisannya tidak bisa nolong kamu. Ini contoh kayak Abah sekarang. Nah, Abah nulis di sini. Api. Ini api. Api. Apakah ini api? Bukan api. Abah nulis lagi. Alif lam lam ha Allah. Apakah ini Allah? Apakah ini Allah? Tulisan Allah? Ataukah kamu menyebut Allah? Suara yang keluar bunyinya Allah? Coba pahami atuh. Tulisan Allah bukan Allah. Tulisan api bukan api. Maka tidak bisa menyalakan rokok dengan tulisan ini. Dikantongin ke sini, nggak panas. Coba kalau yang beneran api, begitu ke sini, tuh. Itulah yang dikatakan pada saat dia ingat nama Allah. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu zadathum imana. Ya Allah, benar panas api itu. Bertambah iman kamu. Nah, kalau tidak begitu terus bagaimana kamu akan pulang pada Allah, Mas Usman? Maaf ya. Kenapa hanya sibuk ritual rame-ramean di maaf ya tadi semua. Sebetulnya tujuannya sebetulnya sholat itu buat kamu dengan Allah atau kamu dengan manusia sebenarnya. Harusnya kamu mendapatkan apa? Muhammad juga bukan tulisan mim ha mim dal. Allah bukan alif lam lam ha. Kamu tidak akan kenyang dari tulisan nasi. Kamu dikirim kayak apapun, nasi. Atau Allah. Bukan Allah. Coba. Karena kamu nggak ngerti. Padahal agama sudah dibangun, syariat adalah Islam, iman, ihsan. Islam 5, iman 6, ihsan 1, 12. 12 itu adalah, kenapa orang tua? Awas kamu celaka 12. Nah itu, celaka 12. Kenapa? Karena kamu tidak akan bahagia di dunia ini, sahabat. Sholatmu tidak berdampak. Sholatmu menjadi kesiksaan. Tadi. Maka kata Abah, as-sholat ad-du'a. Sholat itu da'a yada'u adalah menghadirkan. Sesungguhnya as-sholat mi'rajul mu'minin. Berarti sholat juga id. Ada ya'udu. Sholat itu kembali. Maka Isra
untuk jasadmu, mi'raj untuk ruhmu. Maka as-salat mi'rajul mu'minin. Ini jangan dianggap, wah itu ilmu tinggi ya. Gimana mau ilmu tinggi? Kamu kan harus bertemu Allah. Kamu harus kembali pada Allah. Ini sekarang ini ada pengklasifikasian. Ini golongan mubtadi, mutawasyid, muntahi. Kamu ini jelma awam, jelma khusus. Itu adalah. Terus yang awam gimana begitu? Terus bisa nyampe begitu? Ya nggak bisa. Istilah ilmu itu hanya istilah. Kita ini sudah kenal dengan Allah dari awal. Ruh kita ini udah ngobrol bahkan sama Allah. Sebelum ditiupkan pada nafahtu fihi min ruhi. Ditanya dulu alastu bi rabbikum. Dan kita menjawab. Qalu bala syahidna. Tuh si itu yang sholat. Dia yang dari Allah. Dia yang tahu Allah. Tadi semua. Maka itu dia ada. Wujud pada nafasmu. Karena tadi. Kalau nafas itu kewajiban apa kebutuhan? Maka kalau kamu jawab, nafas adalah kebutuhan. Nah, berarti sholat kebutuhan. Karena sholat itu adalah nafas. Sholat itu sadar. Sadar itu hidup. Segala yang hidup akan tumbuh. Tapi segala yang mati tidak akan tumbuh. Maka ditulis sholat. Sholat, sod, lamta. Sod, sidik. Harus benar ilmunya. Lamnya latifun. Salah, ingat itu. Lamnya latifun. Latifun itu harus hilang. Pakai alif lamim. Alif, siapa yang menuju kepada alif? Allah. Lamnya latifun. Atau la ilaha illallah. Untuk sampai mim Muhammadur Rasulullah. Alif lamim. Sesungguhnya ngomong alif untuk ruhmu. Tadi semua. Ya. Maka dibelah dadanya la ilaha lam. Mim Muhammad. Tadi semua. Maka itulah harusnya yang sholat. Maka sesungguhnya dalam Al-Quran juga begitu banyak Allah mengajak kepada kita adalah wa'mur ahlaka bis sholat. Nah, perintahkan kepada keluargamu supaya sholat. Ya. Nah ini ya kuncinya. Wastobir alaiha. Dan sabarlah dalam melaksanakannya. Itulah sabar. Kamu jangan merasa sholat. Itulah kenapa ada tubadil dalam surat, dalam rukun takbiratul ihram. Ada ihram. Ihram itu apa? Tutup bagian dirimu yang dohir. Karena yang bisa sholat itu tadi yang ditiupkan oleh Tuhan. Ruh dia kepada dia. Itu memang al-mu'min, mir'atul mu'min. Coba. Akan ada dampak kepada tubuhmu tadi. Kalau sholat diartikan as-sholat ad-du'a. Dari kata da'a yada'u. Atau as-sholat adalah id, ada ya'udu. Maka insya Allah buat tubuhmu ada ayyada yu'ayyidu. Ada idul fitri buat tubuhmu. Tubuhmu akan mendapatkan jannatul ma'wah. Itulah kenapa. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha. Hayyalal falah. Marilah raih kebahagiaan. Raihlah kemenangan. Raihlah jannatul ma'wah untuk tubuhmu. Begitu sebenarnya itu panggilan Allah. Lebih salat. Hayyalal salat. Ayo. Nah, sadar. Maka wa'mur ahlaka bis salat wastabir alaiha. Sabar. Jangan merasa salat. Sabar dalam melaksanakannya. Jangan menjadikan satu kewajiban, tapi kebutuhan pada saat kamu butuh seperti napas. Maka tadi as-salat adalah lidzikri, as-salat adalah ad-du'a. Itulah. Maka doa dari kata da'a yada'u. Berarti bagaimana kamu dengan setiap sholat? Maka tadi perintahnya aqimis sholat. Dirikan sholat. Selama kamu bernapas, kamu sholat. Itu sebenarnya. Tapi kalau pun kamu nggak sadari napasmu, sirullah, nurullah, berarti walaupun kamu miliaran rakaat dengan tubuhmu, tadi fawailul lil musallin. Celakalah sholat orang yang seperti itu. Karena yang bisa menyembah Allah hanya Allah, sahabat. Pahami itu. Sampai dia kata dia dalam Al-Quran, wa anni buduni hada siratil mustaqim. Dan aku menyembah diriku sendiri. Itu surat Yasin. Jawaban dari innani anallah. Sesungguhnya inilah aku Allah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Tubuhmu akan dapatkan pesta. Ayyada yu'ayyidu. Idul Fitri. Tapi ruhnya ada ya'udu. Kembali
jasadnya ayyada yu'ayyidu, pesta jannatul ma'wa. Tadi semua sama, tapi kamu merasa sholat, malah sebaliknya. Dengan sholat kamu itu merasa soleh, merasa mulia, merendahkan orang yang gak sholat. Hati-hati, orang yang gak kelihatan rukuk sujud itu jangan dikira gak sholat. Bisa-bisa dia lebih sholat dari kamu yang jidatnya nong-nong di jidat. Tadi ada orang yang hitam di jidatnya di sini, tapi ada orang min asyari sujud, tapak perbuatannya apa? Lebih sabar, lebih ikhlas, lebih ridho, lagi pemaaf, lebih penyayang, lebih senang memberi. Itu tapak sholat. Tadi bukan nong-nong di sini hitam. Tadi semua. Inilah orang-orang yang senang main kulit. Akhirnya ada teman saya sholat supaya kelihatan nong-nong hitam jidatnya, pakai batu katanya gini-gini. Coba, mau nipu siapa kita ini? Kamu tuh sholat buat siapa sebenarnya? Nah, sama saja kamu. Makan itu buat siapa? Buat orang lain atau buat kamu? Sholat itu bukan buat Allah, buat kamu, buat kita. Napas itu bukan buat Allah, buat kita. Maka napas masukmu nanti ada dalam kebahagiaan. Tuh. Tapi ada napas masuk kamu, ada yang napasnya di dalam bui, napasnya dalam dikejar-kejar debt collector, napasnya sedang dalam keadaan tidak lagi di rumah sakit pakai tabung. Kan napas itu harusnya nikmat. Cuma marilah kita sadari tentang semua sahabat. Maka jangan berhenti pada satu titik. Jangan berhenti pada hanya sahabat batas di situ. Kalau tidak, terus apa? Ya silakan. Kamu bisa rasakan sendiri dari semua ya. Jadi begitu luar biasanya teknologi Allah. Maka tadi, kenapa sholat malam itu baik? Kenapa sholat malam itu mulia? Apa sih yang disebut malam? Itu tadi. Kan anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta misbahu suduri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Insya Allah kamu akan selamat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Solawatu, solawat, kalau udah solawat tubuhmu. Maka kata Abah juga, Rojab tentang ruhmu, Sa'ban tentang jasadmu, Ramadan gabungan dohir dan batinmu, supaya id ada yaudu, jasadmu ayyada yu'ayyidu, supaya engkau bisa Syawal naik rizkinya, naik kebahagiaannya. Kemudian Dzulqa'dah, qa'ado, kamu duduk, udah istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Duduk, diam bersama Allah. Diam bersama Allah, bukan tidak bekerja, bukan tidak ke sawah, tidak ke kebun, tidak sholat, sudah diam. Ya, sebagaimana kepompong menggantung pada satu tali, dia tutup keberadaan dirinya, dia matikan dirinya. Al mutu qabla anta mutu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqilallah. 17 hari kemudian bukalah dia, maka tadinya ulat yang sangat menjijikan, yang gatal, yang sangat buruk, makanannya buruk, daun apapun dimakan, sekarang berubah namanya menjadi kupu-kupu yang indah, yang bercahaya, yang penuh dengan nur jamalillah tadi semua. Kau terbang, yang tadinya dibenci banyak orang, ulat itu, tapi sekarang semua tiba-tiba merindukanmu. Selamat datang. Kamu kemanapun dia atau orang akan bahagia. Abah, kamu kalau nanti main ke rumah Abah, nanti tanya ke istri Abah. Kan Abah sering ajak kemanapun dia pergi. Lihat. Dia sampai bingung, kok kenapa Pak? Kok di Vietnam kok orang kayak kenal Papa aja? Nah itu. Kenapa di Laos? Kenapa? Kok kayaknya udah kenal aja? Saya bilang ini bumi Allah. Dimanapun kamu berada bersama Allah. Tak satu pun makhluk yang bukan Allah. Kalau kau sudah bersama hatimu bersama Allah, maka engkau akan surga dimanapun berada. Disambut oleh banyak orang. Insya Allah kalau kamu terbang, kamu bisa pergi kemanapun. Ya kan tadi kupu-kupu terbang. Dan terbangnya bukan ke tempat buruk. Dari bunga ke bunga. Membantu bunga penyerbukan. Tapi sekaligus juga adalah bagaimana dia mendapatkan nektar, makanan terbaik yang ada pada bunga itu. Itulah sahabat penggambaran sholat yang sebenarnya sholat. Maka sholat, sod, sidik, lam, nyalati pun
Selama sholatnya nggak latipun, nggak malam, latipun itu tadi, maka tadi baginda Nabi dijalankan waktu Isra Mi'raj malam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Kenapa lailan itu dan menggunakan isim nakirah? Lailan. Lah, lail itu bukan selalu malam. Tadi. Lail itu bukan selalu malam, cuma itibar syariatnya kisah itu dibikin waktu malam. Karena waktu malam itulah yang harusnya kamu adalah mati. Malam perlambang mati. Malam perlambang hitam. Maka Abah senang dengan baju hitam. Karena Abah ini sudah makhluk malam. Makhluk mati. Malam. Itulah kenapa orang berkabung suka baju hitam. Karena hitam itulah mati. Malam. Gelap. Matikan dirimu. Maka kau akan hidup. Tapi kalau kau yang hidup, maka kau mati. Jadi kalau begitu, yang disebut sholat, Mas Usman, apakah hidup apa mati? Coba Mas Usman pikirkan. Mana mungkin kalau Mas Usman hidup, berarti Allah hidup. Gak mungkin yang hidup menyembah yang hidup. Kalau yang hidupnya Mas Usman, gak mungkin. Karena Allah itu adalah qiyamuhu binafsihi, mukhalafatul lil hawadis. Hanya dialah yang boleh hidup. Itulah nafi isbat. Itikad yang harus dibangun kita adalah malam. Lail, tidur. Maka kamu kalau tidur akan dijalankan. Tapi kalau kamu jalan sendiri, ya kamu tidak akan sampai. Inilah Mas Usman. Kenapa sholatnya tidak berdampak? Karena kamu yang sholat. Padahal Nabi saja Subhanalladzi asra. Bukan alhamdulillah. Bukan alhamdulillahilladzi bi Muhammadin bi Rasulullah. Bukan. Subhan. Maha suci Allah. Tapi Allah itu suci. Tadi. Allah itu akbar. Tadi semua. La yamassuhu ilal mutahharun itu kalau kamu nafikan dirimu. Maka tadi. Hilangkan keberadaanmu. Ya baru dia suci. Akbar. Maka tadi dalam rukun takbiratul ihram. Tidak boleh kamu takbir sebelum kamu tubadil. Ihram tutup dulu bagian dohir. Sampailah mi'raj. Hilanglah diri yang dohir. Untuk Rasulullah sifat. Yang ada merupakan ruhmu. Munajat pada syirmu. Itulah sholat. Maka kalau begitu sholat itu berarti. Kapanpun dimanapun sholat. Cocok dengan dalil. Aqimis sholat. Aqoma yuqimu iqomatan bimana muta'adi. Berdirinya. Berarti berdiri selalu tersambung dengan Allah. Sholatlah. Kamu ngegosok pun bagi perempuan sholat. Kan bimana muta'adi. Berdiri. Berdiri. Tapi kamu berdiri di Masjidil Haram sekalipun. Tidur. Tadi semua. Mati. Roboh. Tadi. Itulah akimis sholat. Tapi sekarang banyakkan kita adalah. Diartikan koma yakumu kiaman bimana lazim. Tadi berarti hanya cukup berdiri. Hanya sholat yang sebagai kewajiban. Hanya sholat dijadikan alat untuk jajah Tuhan. Merasa sudah sholat. Merasa sudah mulia. Merasa sudah ahli surga gara-gara sholat. Coba. Silakan ya sahabat. Abah sedang menjawab dari pertanyaan sahabat. Bukan tadi sekali lagi karena Abah ada yang komen ke Abah. Merasa paling benar. Ya enggak lah. Orang mati merasa paling benar. Tadi semua. Kata Abah juga. Abah jangankan pinter. Bodoh aja udah gak mau. Bodoh itu sombong. Orang tua sudah mengajarkan. Ini pinter, ini bodoh. Kamu harus di sini. Bodoh aja enggak. Gitu. Itulah konsepnya. Disebut lailan, malam. Kenapa sholat malam itu mulia? Maksudnya sholat yang kamu mati. Maka memaknainya jangan selalu syariat melulu. Karena kita ini kata Abah juga. Quran itu syariat itu hanya 338 ayat saja. 6.600-nya tentang tauhid dan tasawuf. Islam itu kulit. Tapi yang tujuannya akhlak dan adab. Tadi. Tujuannya adalah. Maka sampai Nabi mengatakan. Innama bu'istu. Liutammima makarimal akhlak. Karena kita tanpa berakhlak. Akhlak siapa? Akhlak Allah. Takhallaku bi akhlakillah. Maka jangan berbuat bid'ah. Inilah akhirnya manusia penyebabnya tidak bahagia karena bid'ah.
iri, dengki itu bid'ah. Karena tidak ada sifat Allah yang iri, yang dengki, yang tadi marah, godom, tadi semua. Ya, sombong. Allah boleh sombong, al-mutakabbir. Tapi kita sedikit pun, inilah penyebab kerusakan kita manusia ini sombong. Sombong dengan harta, sombong dengan ilmu. Maka inilah kata Abah juga, konsep kepada kita seharusnya adalah bagaimana kita adalah matikan diri. Tadi semua. Makanya tadi, sepertiga malam bagus. Iya, kalau bersama Allah. Tapi kalau sepertiga malam yang dimaksud kamu adalah jam 3 pagi, tapi tidak bersama Allah, sama aja duhur. Karena lailan, artinya bukan masalah ruang dan waktu. Bagi Allah tuh nggak ada isim makan, isim zaman. Ingat itu. Kamu Allah digeret-geret pada isim ruang dan waktu. Waktu Abah di Paris, Abah nelpon teman-teman di sini. Woi, sana apa kamu? Abah lagi makan siang. Dia bilang, bah saya lagi tahajud. Wow, kata Abah, kamu sedang bersama Allah ya. Sepertiga malam terakhir. Berarti Abah di sana di Paris ini nggak ada Allah karena duhur. Coba kamu artikan seperti itu. Akhirnya Allah itu dicabik-cabik kayak ruang dan waktu. Padahal intinya itulah kenapa kita harus jam'u bersama Allah. Jam'u. Kalau tidak, itulah ahli sunnah wal jamaah. Aku ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli sunnah wal firqah. Jasa di mana, ruh di mana. Ini semua. Tadi semua, ya. Itulah harusnya di Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, Jam'u, Jumat. Supaya apa? Sab'ah. Tadi semua. Sudah sabata, Sabtu. Sabat. Untuk apa? Supaya kamu tidak menjadi kirodatan wa khanajirah. Itu sebetulnya Allah sedang bicara buat kita. Oh, kita tuh Yahudi itu dulu. Terus kalau Allah menceritakan kisah-kisah yang dulu buat kamu apa? Jelas Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad buat umatnya. Sebagai apa? Wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan begitu Allah mengisahkan, oh itu dulu yang jadi monyet itu dan babi itu. Coba. Akhirnya Qurannya itu nggak pernah dipakai dari sahabat ya. Jadi inilah ya makanya tadi. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Terus dan selanjutnya. Qad aflah, sudah pasti kamu menang. Sudah pasti kamu untung. Sudah pasti ada jannatul ma'wa buat tubuhmu. Tadi syaratnya khashi'un. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tapi kebanyakan manusia, fawailul lil musallin. Celakalah. Tadi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Bukan fi salatihim. Beda. An salatihim syahun. Nah itu Mas Usman. Kenapa sholat tidak bisa mencegah perbuatan tanha, pasya, wal munkar? Tadi. Karena masih syahun. Tadi. Kenapa syahun? Syahun alladzina hum yura'una wa yamna'un. Karena masih riya. Menggunakan jasad. Tadi semua. Sholatnya dengan jasad. Dan Allah sudah menegur. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia menyembah aku dengan pinggirnya, dengan jasadnya. Sampai kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Mereka melakukan sesuatu, kayaknya kayak benar. Parfumnya, parfum misik. Sarungnya BHS. Udang-udangnya, maaf, ini contoh. Jangan lagi dikiranya apanya suudan. Bukan, ini kan kenyataan yang ada. Tadi semua, ya. Tapi justru malah sholatnya adalah goplah, lalai pada Allah. La taqrabus salat wa antum sukaro. Janganlah kamu salat kalau kamu mabuk. Maka itulah hidup ini tentang kesadaran. Harusnya sebenarnya dengan salat saja adalah kita akan bahagia. Dikatakan oleh Allah, abdi ati'ni bima amartuka wa la tu'allimni bima yuslihuka. Allah berfirman di sini, hambaku taatilah semua perintahku dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu. Jangan mengajari kepadaku apa yang menjadi hajat kebutuhanmu. Tuh. Karena as-salat ad-du'a. Ya Allah berikan aku, ya Allah berikan aku, ya Allah berikan aku. Dengan lisanmu. Maka tadi, yang boleh meminta pada Allah itu Allah. Apa itu hajat Allah? Napasmu. Apa itu napasmu?
ruhmu. Apa itu ruhmu? Hidupmu. Berarti kalau begitu, di mana kita harusnya bicara pada dia dengan sholat? Satu dengan sholat. Itulah kenapa sholat maktubah itu adalah lebih banyak 13 rukun fi'li. Tubuh. Itulah doa. Dengan tubuh aja sebetulnya kita sudah doa. Kalau sadar bahwa kamu itu sedang dimainkan tubadil oleh Allah. Udah doa. Tapi kalau kamu merasa kamu yang sholat, malah sebaliknya. Seolah-olah kamu ngajak berantem sama Tuhan. Kamu wujud, gua wujud. Gua nyembah gua. Enak saja lu. Emang lu bisa nyembah gua? Maaf ya sahabat. Ini. Jangan kalian yang syariat mesti bingung tadi semua ya. Karena tadi berapa ribu tahun pun kamu lakukan. Sampai Nabi bersabda, naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang berilmu. Kenapa? Kaitannya dengan tidur. Karena waktu tidur kamu napas. Nah, kalau orang yang sudah sadar, kan kata Abah juga, intinya sholat itu sadar napas. Maka seolah-olah kayak di Quran itu perintah sholat itu udah seluruh waktu. Akimi sholat. Aqoma yukimu iqomatan. Sadar napasmu. Dimanamu tadi itu berdiri segala apapun yang kamu lakukan. Mandimu sholat. Tidurmu sholat. Maka pada saat itulah Nabi bersabda, naumul alimi. Tidurnya orang yang sadar napas gitu loh maksudnya. Karena tadi napas masuk sirullah nurullah. Tidurnya aja sholat. Tapi orang yang sedang berdiri di depan yang sedang sholat, yang sedang ingin digoda oleh iblis, malah dia berdiri, ya karena hanya koma, yakumu kiaman, fi'lun amrinnya cuma kum, perintah kum, asal berdiri aja semua tadi. Coba. Maka pantas sholat sod lamta, sodnya sidik, lamnya latipun. Coba kalau kamu latipun, pasti ada takwa. Nah kalau sudah takwa, inilah yang Allah katakan. Cuma masalahnya kita ini baru diartikan takwa, menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Coba ngartikan takwa kayak begitu. Siapa yang memerintah, siapa yang mengerjakan, tadi semua. Nah inilah, maka apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bisalat, wastabir alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa. Rizki itu akibat dari perbuatanmu takwa. Setelah tadi sholat sod lam takwa. Takwa itu akibat. Akan ada akibat tadi. Pada saat kamu sudah as-sholat mi'rajul mu'minin ruhmu isra mi'raj ruhmu mi'raj badanmu isra gitu loh. Makanya tadi jangan ngomongin isra mi'raj itu jangan ngomongin pada baginda Nabi. Kita tiap hari isra mi'raj. Sholat as-sholat mi'rajul mu'minin itu tadi semua. Ya. Supaya apa? Ruhnya adalah tadi karena id kembali ayyada yu'ayyi apa namanya ada ya apa namanya id ada yang udu untuk ruhnya insya Allah buat tubuhmu ada pesta ayyada yu'ayyidu. Tapi jangan dibalik kamu sholat buat tubuh ini karena tadi semua sholatnya buat tubuh ini akibat tadi Allah sudah mengatakan adalah la nas'aluka rizqa. Ya. Kami Allah tidak menuntut kamu mencari rizki. Aku nggak nyuruh kamu cari rizki kok. Sebenarnya. Ya. Walaupun Allah tetap ciptakan rizki madmun, maksum, mamluk. 3. Tapi Allah ada yang besar rizki mau'ud. Rizki dengan ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Selalu ada jalan keluar. Apa sih kalau sudah masuk ke dalam siratal mustaqim, sudah masuk ke jalan tol, syaroto itu semua benda yang kecil yang tertelan itu syirat. Artinya nggak ada hambatan. Tadi semua. Tapi kalau seandainya menggunakan jalan kamu as-sabil, maka kamu akan mendapatkan hambatan. Ada macet, ada apa. Tadi akan masuk ke dalam sini. Ya. Maka disinilah Allah mengatakan la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka adalah wal akibatu littaqwa adalah merupakan aku menjamin rezekimu nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa dan akibat kemenangan bagi orang yang bertakwa yang sudah telanjang al imanu uryanun walibasuhu taqwa telanjang kuliti aku tidak ada. Aku bukan jasad, aku bukan pikiran,
Aku bukan perasaan. Itulah yang dimaksud Nabi di belah dada. Belah dadanya. Itulah ya sahabat. Sebelum datang sholat dibelah dada Nabi itu. Karena kalau kamu yang ada lagi sholat tadi, fawailul lil musholin, celaka. Kalau nggak diluruskan hari ini, tadi semua, akhirnya manusia punya perasaan, berharap pada Allah bahwa dia bisa melakukan apa, tapi ternyata hasilnya tidak ada, kan kasihan. Di dunia saja sudah tidak ada buahnya, bagaimana di akhirat? Di dunia saja nggak ada buahnya. Coba kamu pikirkan. Kalau di sini nggak ada buahnya, berarti di sana juga pasti lebih tidak ada buah. Itulah Allah ajarkan kepada kita tentang id ada yaudu dan ayyada yu'ayyidu buat tubuh. Makanya tadi ad-dunya mir'atul akhir, ad-dhahir mir'atul batin. Kebahagiaan dohirmu, kebahagiaan jasadmu, cerminan kebahagiaan rohmu. Itu saja. Kebahagiaan nihayahmu sesungguhnya adalah cerminan, adalah kebahagiaan bidayahmu. Di semuanya. Sahabat, kita nih harus bahagia. Dan memang Allah menyuruh kita bahagia. Itulah kenapa nama Allah tidak ada nama satupun susah. Semua nama-nama yang baik. Kenapa jadi bid'ah kita? Allah itu tidak ada kata miskin. Allah tidak ada kata susah. Allah tidak ada kata. Cuma kita menambah asma Allah. Sifat Allah itu menjadi tadi. Iri itu nggak ada. Asma Allah, sifat Allah. Dengki itu nggak ada. Coba. Itulah takhali. Lepaskan. Tadi semua, ya. Maka itulah sholat tidak boleh dengan tubuh ini. Karena tubuh ini tempat benci, tempat dengki, tempat iri, tempat sombong, tempat sum'ah. Maka tadi, selama kamu adalah sholat, kamu tidak bisa dijalankan oleh Allah.